Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bocah Pesilat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pendekar-pendekar pencaksilat yang tersohor pada zamannya, yang menjadi cikal bakal berdirinya perguruan-perguruan besar yang masih berkembang sampai saat ini. Nah, siapa sajakah pendekar-pendekar tersebut? Silahkan simak video ini sampai habis. Eyang Suro. Eyang Suro atau Ki Ngabei Suro Diwiryo memiliki nama kecil Muhammad Masdan. Lahir pada hari Sabtu Pahing 1869. Beliau mulai belajar pencaksilat pada usia 15 tahun, sembari belajar di pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Pada tahun 1855, beliau magang di salah satu kontrol Belanda di Bandung sebagai juru tulis. Di sana, beliau sembari belajar pencaksilat dari pendekar-pendekar Pasundan dan mendapatkan jurus-jurus seperti Cimande, Cikalong, Cipetir, dan lain-lain. Pada usia 17 tahun, beliau pindah ke Batavia atau Jakarta dan menguasai jurus-jurus seperti Betawen, Kuitang, Monyetan, dan permainan toya. Lalu pada tahun 1887, Eyang Suro mengikuti kontrolor Belanda ke Padang dan belajar kepada guru pencaksilat di kota Padang, yaitu Datuk Rajo Batuah. Lalu belajar ilmu kebatinan kepada Nyoman Ida Gempol selama 10 tahun. Pada usia 29 tahun, beliau pergi ke Aceh dan bertemu adiknya. Di daerah Aceh, beliau mendapatkan jurus kucingan dan permainan binja. Setelah kembali ke Surabaya, Eyang Suro mendirikan sebuah aliran pencaksilat baru yang bernama Persaudaraan Sedulur Tunggal Kecer Langan Mardi Harjo pada tahun 1903, yang kemudian diganti nama menjadi Persaudaraan Setia Hati pada tahun 1917. Hingga saat ini, aliran silat Setia Hati terus berkembang, sehingga terciptalah seperti Persaudaraan Setia Hati Terate, Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo, Persaudaraan Rumpun Setia Hati, dan perguruan-perguruan lain yang didirikan oleh murid-murid beliau yang berdasar pada ilmu setia hati. Raden Totong Kimdarto. Bapak Raden Totong Kimdarto lahir pada tanggal 20 Oktober 1953 di Madiun, Jawa Timur. Beliau adalah putra dari Raden Mas Sentardi dan Nyai Kim Lian yang merupakan keluarga etnis Tionghoa. Hal itu menjadikan beliau tertarik untuk belajar bela diri asal Cina, yaitu kungfu. Hampir seluruh hidupnya beliau abdikan untuk bela diri. Kemudian beliau juga pernah belajar pencaksilat dari berbagai aliran. Jurus-jurus pencaksilat yang beliau pelajari kemudian beliau gabungkan dengan kungfu asli Cina, yang kemudian melahirkan aliran baru. Hingga pada tanggal 15 Januari 1980, beliau mendirikan aliran pencaksilat yang bernama Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia, dan kemudian ditambahkan nama Kerasakti di belakangnya. Aliran ini menggabungkan antara kungfu dan pencaksilat. IKSPI Kerasakti pertama kali berdiri di Madiun, Jawa Timur. Hingga saat ini, IKSPI Kerasakti menjadi salah satu perguruan pencaksilat terbesar di Indonesia. Kemudian Raden Totong wafat pada tanggal 24 Desember 1997 dan dimakamkan di Madiun. Gus Maksum. Gus Maksum Jauhari
adalah seorang pendekar tersohor pada zamannya. Beliau lahir pada tanggal 8 Agustus 1944 di Kaligoro, Kediri. Ayahnya bernama Kiai Haji Abdullah Jauhari dan ibunya bernama Nyai Hajah Aisyah. Semasa kecil, beliau berada di pesantren kakeknya di Lirboyo dan bersekolah di sana. Beliau pertama kali belajar pencaksilat dari seorang pengembara dari Rengas Dengklok bernama Ahmad Fatoni. Sejak saat itu beliau mulai mengembara untuk memperdalam ilmu silatnya. Beliau banyak belajar silat dari guru-guru silat termasyhur, di antaranya Kiai Mansur Kalipuncu Blitar, Kiai Ahmad Kemuning Kediri, Kiai Ibrahim Banjar Kediri, Habib Jufri Kediri. Gus Maksum juga dikenal sebagai Kiai Gondrong berambut api, dikarenakan rambut beliau yang tidak mempan dipotong dengan gunting. Beliau juga dikenal tak terkalahkan dalam perlombaan silat pencak dor yang sering diadakan di Kediri. Beliau berhasil mengalahkan pendekar-pendekar dari berbagai aliran silat, sedangkan usia beliau pada saat itu masih 16 tahun. Gus Maksum juga merupakan salah satu pendiri organisasi pencaksilat Pagar Nusa pada tanggal 3 Januari 1986. Pagar Nusa merupakan organisasi pencaksilat Nahdlatul Ulama yang memiliki berbagai aliran di dalamnya. Hingga saat ini, Pagar Nusa menjadi salah satu organisasi pencaksilat terbesar di Indonesia. Demikianlah tadi kisah dari pendekar-pendekar hebat yang masih dikenang sebagai pencetus, pendiri aliran-aliran pencaksilat sampai saat ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.